Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Masih bersama saya, Erni Asriati. Fungsi aturan dalam masyarakat. Jadi, di dalam sebuah masyarakat memiliki sebuah aturan yang berlaku. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Masih ingat nggak pembahasan kemarin? Norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada 4. Apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Di mana norma itu berlaku dalam pergaulan sosial mereka. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Oke, contohnya ya, misalnya dalam sebuah lalu lintas. Kalau tidak ada norma atau hukum yang mengatur tentang lalu lintas, coba bayangkan apa yang terjadi? Kemacetan di mana-mana, kecelakaan juga, terus apalagi? Kemudian saling mendahului, saling kebut-kebutan di jalan, menjadi tidak tertib kan? Kayak adanya aturan itu mentertibkan dan menjaga kerukunan anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat itu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Jadi adanya aturan dalam masyarakat itu sistem pengendali tingkah laku kita ya. Kita nantinya bisa lebih menjadi warga yang lebih baik intinya. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan dalam perwujudan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kekacauan juga ya, ketidaktertiban. Nah, dalam kehidupan bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma lainnya. Kemudian persamaannya apa? Persamaannya norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat. Kemudian di sini ada perbedaannya juga, di mana perbedaannya itu terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar. Kenapa? Karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggara negara. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi, semua kegiatan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian, menurut Avidisey, negara hukum itu memiliki 3 unsur. Apa saja? Yang pertama, supremacy of law. Nah, dalam arti tidak boleh sewenang-wenang, sehingga seseorang harus dihukum jika melanggar hukum.
Misalnya si A mencuri mangga dan kebun sekalian ya, sertifikatnya maksudnya. Jadi dia itu harus dihukum. Kemudian yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Jadi intinya semuanya sama. Nggak memandang dia itu gubernur, menteri, atau rakyat jelata. Intinya semuanya sama di depan hukum. Kemudian yang ketiga, human right, diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia. Setiap orang pasti memiliki hak asasinya masing-masing yang diatur dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Nah, selain pasal 1 ayat 3, terdapat pula pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Secara garis besar, fungsi norma hukum menurut Donald Albright dan Franz Maramis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya itu sarana pembangunan. Keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Oke, keempat tadi merupakan garis besar fungsi norma hukum ya. Adil dan keadilan. Adil itu berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Kemudian kalau keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Ini menurut Kailan sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif. Suatu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Dalam arti pihak negara itu wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, kemudian kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban dari warganya. Intinya membagi ya. Kemudian yang kedua, itu keadilan legal. Hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk apa? Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, keadilan komutatif. Apa itu? Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Jimli Asidik menyatakan dasar dijatuhkannya suatu hukuman. Itu yang pertama, pembalasan atas kesalahan pelaku. Kemudian yang kedua, penjeraan baik yang bersifat umum ataupun khusus untuk pelakunya tersebut. Yang ketiga, rehabilitasi. Kemudian keempat,
menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan karena sudah dapat hukuman ya, jadi insaf begitu. Kemudian mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Oke, jadi diisolasi ya. Dampak pelanggaran norma bagi masyarakat. Di sini ada dua. Yang pertama, timbulnya keresahan. Jika ada pelanggaran norma itu timbul keresahan, kemudian ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat ya. Jadi kita sebagai masyarakat, jika ada tetangga kita yang melanggar norma, kita merasa was-was begitu. Kemudian timbulnya berbagai kerugian, baik materi maupun non materi, seperti kehilangan harta benda, kemacetan lalu lintas di jalan raya, kemudian kecelakaan lalu lintas, dan tindakan asusila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.